Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Ibu. Masih semangat kan walaupun kita belajar ekonominya siang-siang? Semangat, Ibu. Udah sore ini Bu, udah sore. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya agar kita diberi kesehatan dan mendapatkan ilmu yang barokah. Saya minta di sini Mbak Husnul untuk memimpin doa. Silakan Mbak Husnul. Siap Ibu. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada siang ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Husnul. Sama-sama Ibu. Nah, dalam mengikuti pembelajaran kali ini, kalian harus tetap semangat ya, walaupun kita belajarnya secara daring. Ya, karena adanya pandemi ini, semoga secepatnya pandemi ini berakhir agar kita bisa tetap muka langsung di sekolah. Oke? Amin, Ibu, amin. Amin. Nah, jangan lupa ya nanti untuk mengisi cek kehadiran di Google Meet ini. Tapi kalau dilihat dari camnya semuanya hadir. Oh, ada ini kemana ini? Iya, ini gangguan sinyal itu Ibu, jadi susah untuk masuk dan on kamera. Ibu tapi hadir anaknya. Oh, ya nggak apa-apa. Mbak Uni mungkin nanti bisa bergabung. Kita lanjutkan saja ya. Sebentar Ibu buka dulu PowerPoint. Terlihat? Belum Bu. Masih Sudah proses. Bu, sudah. Lagi proses. Lagi proses. Ada sedikit gangguan ya. Sudah terlihat semua ini PPT-nya? Sudah Bu. Sudah, Ibu, sudah. Nah, ada pun tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, nanti diharapkan kalian bisa mendeskripsikan pengertian pasar, mengidentifikasi peran pasar dalam perekonomian, mengklasifikasikan macam-macam pasar, serta mampu menyajikan hasil diskusi kelompok dalam bentuk presentasi, serta memiliki sikap kerjasama, disiplin, tanggung jawab, dan santun selama mengikuti kegiatan diskusi. Selanjutnya, indikator pembelajaran pada kali ini, yang pertama, mendeskripsikan pengertian pasar, mengidentifikasi peran pasar, mengklasifikasikan macam-macam pasar, dan mempresentasikan hasil diskusi tentang pengertian peran dan macam-macam bentuk pasar dalam perekonomian. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin tahu apakah kalian itu masih ingat dengan materi sebelumnya? Ayo, siapa yang masih ingat? Kita belajar tentang apa pada materi sebelumnya? Saya lupa Ibu. Pelaku ekonomi ya Bu ya? Pelaku ekonomi itu pada materi sebelumnya lagi. Ini pada belajar apa enggak ini? Permintaan penawaran, Bu. Permintaan penawaran, Bu. Nah, permintaan penawaran. Setelah itu kita belajar tentang apa lagi? Keseimbangan pasar, Permintaan Bu. penawaran ada?
Oh, Keseimbangan. keseimbangan. Dan yang terakhir kemarin kita belajar tentang Sitas. elastisitas. Nah, jangan lupa tetap belajar ya. Walaupun kita tidak belajar secara daring, tidak bertemu langsung, kita tidak belajar ke sekolah, tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa selalu dibuka itu materi yang sudah dipelajari. Baik, Ibu lanjutkan untuk materi hari ini. Ya, silakan kalian amati peta konsep yang Ibu sajikan. Terlihat ya. Nah, di sini peta konsep dari materi peran pasar dalam perekonomian. Di situ ada 3. Dan nantinya dari ketiga poin ini akan kalian diskusikan. Dari pengertian pasar, peran pasar dalam perekonomian, macam-macam pasar. Nah, ini semuanya nanti akan kalian bahas dalam diskusi. Selanjutnya, coba kalian perhatikan. Ini untuk dijadikan bahan diskusi kalian ya. Nah, di sini ada gambar, silakan kalian amati. Nah, dari gambar ini, buatlah pengertian pasar berdasarkan gambar yang Ibu sajikan ini. Selanjutnya, kalian amati lagi. Dari mengamati ini, nanti kalian silahkan sebutkan apa saja peranan pasar berdasarkan gambar yang kalian amati. Nah, ini terkait dengan macam-macam pasarnya. Nah, dari beberapa gambar barusan, nah silahkan nanti kalian klasifikasikan ya beberapa gambar pasar tersebut berdasarkan jenis barangnya, luas jangkauannya, waktu, sifat, cara transaksinya seperti apa, dan juga strukturnya. Nah, biar jelas, silahkan kalian baca dulu. Dirasa cukup ya. Nah, jangan khawatir, nanti untuk mengingatkan kalian, PPT ini akan Ibu share ke grup WA untuk kalian diskusi. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita melanjutkan diskusi di grup WA. Ada yang mau ditanyakan? Apa sudah jelas petunjuknya? Jelas, Ibu? Jelas, Bu, jelas. Jelas, Bu. Belum ada Sudah jelas. Jelas, Bu, jelas. Nah, jangan lupa ya, nanti kalian juga mendownload modul dan juga LKPD yang sudah Ibu upload di akun Rumah Belanja. Nah, untuk LKPD sendiri itu nanti kalian jadikan sebagai lembar kerja kalian pada saat diskusi. Baik, Bu, Ibu baik. akhiri dulu. Nah, selanjutnya Ibu akhiri dulu ya Google Meet ini. Silahkan kalian gabung di grup WA yang sudah Ibu buat. Oke? Baik, Ibu. Nanti setelah 30 Baik, Bu. menit kita gabung lagi di Google Meet ini. Ya. Iya, Ibu. Terima kasih. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Siap, Bu, siap. Baik, Ibu rasa sudah cukup ya. Sudah 30 menit ini kalian diskusi. Mungkin dari masing-masing kelompok ada yang mau mewakili untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Saya, Bu. Ya, silahkan, Made. Ya.
Sebelumnya suara saya terdengar, Ibu? Terdengar sangat jelas. Oke, terima kasih kesempatannya untuk kelompok kami. Saya dari kelompok 1, Ibu, akan memaparkan materi yang kami diskusikan. Saya akan mempresentasikan materi yang tadi kami diskusikan. Yang pertama, kesimpulannya adalah secara sederhana, pasar dapat diartikan sebagai tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli baik itu barang ataupun jasa. Kemudian yang kedua, peran pasar diantaranya bagi produsen, peran pasar sebagai tempat untuk mempromosikan barang. Kemudian yang kedua, sebagai tempat untuk menjual hasil produksi. Yang ketiga, sebagai tempat untuk memperoleh bahan produksi. Yang keempat, yaitu pembentuk harga atau harga keseimbangan pasar. Kemudian yang peran produsen yang terakhir adalah sebagai bahan informasi penentu kebijakan produsen. Kemudian peran pasar bagi konsumen, yang pertama, memudahkan konsumen untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, menawarkan sumber daya yang dimiliki. Yang ketiga, membandingkan harga, kualitas dari barang-barang yang ada di pasar. Kemudian peran pasar yang terakhir bagi konsumen adalah sebagai sarana mengetahui tren barang-barang yang beredar di pasar. Oke. Berikutnya, Ibu, peran pasar bagi pemerintah. Peran pasar bagi pemerintah yang kami peroleh pertama adalah sebagai penggerak roda perekonomian atau penunjang kelancaran pembangunan. Kemudian yang kedua adalah untuk melindungi konsumen maupun produsen. Kemudian yang ketiga, sebagai dasar mengatur peredaran barang. Kemudian yang keempat, sarana mensejahterakan masyarakat. Dan yang kelima, sebagai sumber pendapatan negara. Itu peran pasar bagi pemerintah. Kemudian selanjutnya, macam-macam pasar yang kelompok kami peroleh ada 7, Ibu. Yang pertama ada pasar menurut pelayanan dan kelengkapannya, terdiri dari pasar tradisional dan pasar modern. Kemudian pasar menurut fisiknya terdiri dari pasar konkret atau pasar real, dan juga ada pasar abstrak. Yang ketiga, pasar menurut waktunya pasar menurut waktu terjadinya terdiri dari pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, dan pasar tahunan. Kemudian yang keempat, pasar menurut jangkauan distribusinya terdiri dari pasar lokal, pasar nasional, pasar daerah, dan pasar internasional atau pasar dunia. Kemudian yang kelima, pasar menurut jenis barang yang diperjualbelikan terdiri dari pasar barang konsumsi atau pasar output, dan pasar barang produksi atau input. Kemudian yang keenam, ada pasar menurut bentuk atau strukturnya terdiri dari pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Kemudian yang ketujuh, pasar menurut jumlah penjual terdiri dari pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar duopoli, dan pasar monopolistik. Demikian kesimpulan atau presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 1. Terima kasih, Ibu. Terima kasih ya, ini sudah sangat bagus sekali presentasi dari kelompok 1. Mungkin kelompok lain ada yang mau menambahkan? Kelompok 2 atau kelompok 3, silahkan. Saya, Ibu, mohon izin menambahkan, Ibu. Oh iya, silahkan.
Dari kelompok berapa, Manis? Kelompok 2 Ibu Manis. Oh iya, silahkan Manis. Ih, Manis. Ih, Orang Iya. itu Manis. Amin Ibu. Saya jadi malu. Menambahkan menambahkan hasil diskusi dari kelompok 1 tadi, bahwasanya syarat-syarat terbentuknya pasar itu yang pertama adalah adanya penjual, yang kedua adanya pembeli, kemudian yang ketiga adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan, dan yang keempat terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli. Itu saja Bu tambahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih dilengkapi dengan syarat-syarat pasar ya oleh kelompok 2. Mungkin kelompok 1 bisa menambahkan nanti ya dari hasil diskusinya biar tambah lengkap. Ibu rasa sudah cukup baik dari hasil presentasi masing-masing kelompok. Nah, untuk selanjutnya silakan kalian merefleksi kegiatan pembelajaran hari ini dengan menyimpulkan apa sih yang sudah kalian peroleh atau yang sudah kalian pelajari pada kesempatan kali ini. Mungkin ada yang mau menyampaikan hasil kesimpulannya, apa yang sudah dipelajari? Ibu, saya boleh untuk menyampaikan kesimpulan? Boleh. Ya, boleh. Jadi hari ini kita itu belajar, kesimpulannya hari ini kita belajar tentang yang pertama pengertian pasar, yang kedua peran pasar bagi produsen, bagi konsumen, dan juga bagi pemerintah. Terus yang ketiga macam-macam pasar. Sudah Ibu, seperti itu saja. Terima kasih. Sama-sama. Baik. Jadi pembelajaran kali ini intinya kita sudah belajar 3 poin itu ya yang sudah disampaikan oleh Mbak Siti. Nah, untuk selanjutnya mungkin ada yang mau ditanyakan lagi atau dirasa sudah cukup ya untuk menghemat waktu. Ibu akan melaksanakan evaluasi, siap ya, dalam bentuk podcast. Memang sebelumnya Ibu tidak menyampaikan. Ibu akan mengevaluasi berupa podcast. Silahkan kalian siapkan pulpen dan juga kertas. Soalnya akan Ibu bacakan. Langsung kalian jawab. Ya, siap ya, harus siap. Siap. Ya, siap, tidak siap, harus siap. Ibu yakin Siap, anak-anak Ibu. Ibu pinter-pinter semua ini. Nah, nanti terkait dengan jawabannya, silahkan nanti kalian foto dan dikirim ke WA Ibu secara pribadi. Ya. Dan waktunya setelah kegiatan pembelajaran ini berakhir, Ibu kasih waktu 5 menit, maksimal 5 menit setelah pembelajaran ini berakhir untuk mengirimkan hasil prakteknya. Silahkan didengarkan ya. Untuk soal yang pertama, dari materi yang sudah kalian pelajari, uraikan pengertian pasar menurut pemahaman kalian masing-masing. Jelas? Ibu ulang 1 kali lagi ya. Berdasarkan materi yang sudah kalian pelajari, uraikan pengertian pasar menurut pemahaman kalian masing-masing. Sudah selesai nulisnya, Manis? Sudah Ibu, sudah. Ibu lanjut nomor 2 ya. Tentukan peran pasar bagi produsen. Yang nomor 2, tentukan peran pasar bagi produsen. Selanjutnya untuk soal yang ketiga, dari berbagai macam pasar yang ada, sebutkan jenis pasar yang banyak diminati oleh konsumen pada saat itu. Ibu ulang, dari berbagai macam pasar yang ada, sebutkan jenis pasar yang banyak diminati oleh konsumen pada saat itu. Sudah jelas semuanya ya, itu 3 soal proses yang harus kalian jawab sekarang juga. Ibu kasih waktu 5 menit untuk menjawabnya.
Ibu rasa cukup? Nah, ya Ibu rasa cukup ya. Nah, jangan lupa nanti hasilnya dikirim seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, sebelum pelajaran ini Ibu akhiri, jangan lupa kalian pelajari untuk materi pembelajaran selanjutnya. Dan jangan lupa perbanyak berdoa, maksimalkan ibadah, ya, dan selalu jaga kesehatan dengan terus melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan tetap di rumah saja. Selanjutnya, mari kita tutup pelajaran ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baik, Ibu akhiri ya. Jika ada pertanyaan atau ada materi yang belum dipahami, bisa langsung japri melalui AI pribadi ya, langsung menghubungi Ibu. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Sama-sama.